Doesn't matter. Launch him. He's gonna make. Fire! Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pulau di mana ada seekor burung merah yang bernama Red sedang tergesa-gesa sambil membawa sebuah telur. Namun karena tidak hati-hati, telur itu pun terlepas dan ia pun terus berusaha mengejar telur tersebut. Singkat cerita, ia pun tiba di sebuah rumah. Ternyata si Red ini sedang menjadi seorang badut di acara ulang tahun seekor anak burung. Namun sayangnya karena Red telat, keluarga burung itu tidak terima dan menyuruh Red untuk membayar tagihannya nih guys. Next time you mess up, take responsibility. Melihat sikap dari customer yang kurang menyenangkan, Red yang tadinya menahan lalu mengeluarkan sifat aslinya dan mulai meledak-ledak nih guys. Setelah mengeluarkan semua amarahnya, tanpa sengaja Red meletakkan telur dari keluarga burung tersebut. It's a boy. Setelah itu scene memperlihatkan kehidupan Red yang biasanya. Ia seringkali tidak bisa menahan emosinya nih guys, dan selalu marah dengan hal-hal yang sepele. Singkat cerita, karena insiden pecahnya telur keluarga burung waktu itu, si Red dibawa ke pengadilan. Karena keluarga burung merasa Red sudah melakukan kesalahan saat bekerja. Bahkan ia sudah membuat telur burung menetas, yang membuat anaknya menganggap Red sebagai ayahnya. Dan hal itu dianggap sebagai sebuah kejahatan oleh kebanyakan burung nih guys. Mendengar semua cerita tersebut, hakim pun memutuskan bahwa Red harus mengikuti kelas pengendalian amarah. Selama di perjalanan, nampak Red tidak menyukai apapun aktivitas di desa tersebut guys. Red yang memiliki sifat pemarah lalu menghakimi semua burung yang ada di sekitarnya. Red terus berjalan dengan acuh tak acuh nih guys, karena ia tidak peduli dengan dirinya dan enggan bergaul dengan burung yang lain. Crane pose. Wow. When birds fly. Hingga sampailah Red di halaman kelas pengadilan amarah. Melihat boneka burung selamat datang, di sana Red mencoba sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Tapi setelah terkena pukulan papan itu, secara tidak sengaja Red pun berkelahi dengan boneka burung tersebut. Di kelas pengendalian amarah, Red bertemu dengan burung yang lain yang bernama Cu, Terence, dan Bom. Mereka semua diajar oleh seekor burung betina yang bernama Matilda. Semua burung yang di kelas itu adalah burung pemarah. Mereka memiliki perilaku yang dicap sebagai burung bermasalah. Setelah itu mereka setiap hari pun menceritakan kekacauan yang sudah mereka timbulkan. Yang pertama adalah Cu. Waktu itu ia sedang ditilang, malah mengacaukan kantor polisi dan mentraktir teman-temannya dengan uang polisi tersebut guys. Namun saat Matilda akan menceritakan kisah Terence, wajah Terence langsung berubah dan membuat Matilda mengurungkan niatnya. Ia pun melanjutkan ke burung selanjutnya, yaitu Bom. Di sana terlihat Bom yang sedang dikasih surprise oleh teman-temannya, malah membuat dirinya meledakkan diri. Setelah berkenalan, mereka pun melanjutkan kelas kembali. Namun saat Matilda sedang mengajarkan cara tubuh mereka untuk rileks, malah membuat Bom meledak dan membuat kelas terpaksa dihentikan guys. Mereka bertiga pun pulang ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya Red juga memiliki perasaan yang ingin diperhatikan. Tapi sayangnya sejak kecil Red selalu diasingkan karena mempercayai Mighty Eagle. Hingga saat dewasa, Red mempunyai rumah yang tersisih di bibir pantai, jauh dari pemukiman para burung yang lainnya guys. Saat Red sedang membuat miniatur rumahnya, di sisi lain nampak sebuah kapal yang sedang menuju pulau para burung. Keesokan harinya semua burung kembali memulai kegiatan mereka. Begitu juga dengan Red dan yang lainnya yang kembali mengikuti kelas pengendalian amarah. Saat ini mereka sedang belajar tentang puisi.
Setelah itu Bom membaca puisi yang membuat Matilda terharu. Sekarang giliran Chuck yang berpuisi tentang pemburuan seekor burung sambil membawa boneka burung yang sudah hancur. Your happy smile, your laughing eye. But who? Singkat cerita, berkat bulu Red yang tertinggal, akhirnya mereka pun tahu jika yang merusak burung boneka itu adalah Red, guys. Oh, Terrence. Namun saat mendengar suara dari luar, mereka malah menginjak boneka burung itu. Very moving. Bel peringatan pun mengarah ke pantai, di mana ada sebuah kapal yang akan berlabuh. Semua burung pergi menuju pantai. Begitupun dengan Chuck, yang dengan cepat pergi sampai kena tilang. What? Kapal itu pun semakin mendekat, dan membuat Red panik, karena rumahnya yang hancur akibat kapal itu. Saat pintu kapal itu terbuka, muncullah Raja Babi yang bernama Leonard. Di sana ia berpura-pura sebagai penjelajah lautan dan ingin berteman dengan para burung. My name is Leonard. Oh, don't worry, he's had all his shots. Pada malam harinya, Leonard membuat sebuah pesta yang dihadiri oleh para burung di pulau itu. Di sana Leonard memberi hadiah sebuah ketapel pada mereka. Dan Red yang tadinya meminta rumahnya dibangun kembali malah membuat burung pertama dilempar menggunakan ketapel itu. The night off, why'd you fix my house? Oh, no. Me? Yeah, no, I'm ready. Really unnatural! Namun saat dilempar, Red yang mendarat di dekat kapal para babi, lalu menyelinap masuk bersama dengan Chuck dan Bom, guys. Tanpa disadari mereka, kapal itu dipenuhi oleh banyak bahan peledak. Mereka pun mengecek satu persatu ruangan di sana. Hingga saat bom yang terjatuh di sebuah trampolin, yang membuat mereka mengetahui kebohongan Leonard dengan melihat begitu banyak pasukan babi di kapal itu. We were hiding. Setelah itu Red kembali ke pesta dan membongkar semua kebohongan Leonard, serta memperingatkan para penduduk untuk waspada pada Leonard. You know, some messed up stuff going on here. You snuck onto their boat? Namun Leonard yang sudah ketahuan malah membuat cerita sedih yang membuat para burung lebih percaya padanya daripada Red yang sudah dicap sebagai pembuat masalah. You said shamed and you meant saved, right? Karena tidak ada lagi yang mempercayainya, Red pun memutuskan untuk tidur. Setelah itu hari demi hari mereka lalui bersama dengan kawanan para babi. Tapi tak satu pun daripada mereka yang curiga kenapa para babi itu tetap tinggal di Pulau Burung, kecuali Red. Namun saat Red mengutarakan pikirannya, hakim di sana malah mengira perbuatan Red adalah suatu ketidaksopanan. Merasa tidak ada yang bisa membantunya, Red lalu bertekad untuk bertemu dengan Mike the Eagle. Singkat cerita, Red pun memulai perjalanannya menemui Mike the Eagle bersama dengan Chuck dan Bom. Setelah melakukan pendakian yang cukup melelahkan, akhirnya mereka sampai di puncak gunung. Tapi ternyata mereka malah salah mendaki gunung. Dan hal itu membuat mereka turun kembali dan mendaki gunung kembali. Sesampainya di puncak gunung yang benar, di sana mereka langsung melihat pemandangan yang sangat indah. Sehingga membuat Bom dan Chuck meminum air di danau itu, bermain dan berenang dengan senangnya. What are you doing? No, don't spit it back. Namun tak lama kemudian Mike the Eagle yang dicari pun muncul dengan gagahnya. Namun setelah itu mereka pun terkejut saat melihat Mike the Eagle yang buang air di danau tersebut, guys. Setelah melakukan perkenalan, mereka pun diajak masuk ke dalam rumahnya. Welcome from the sparkle of those trophies. Bring it home, Mamacita. Sementara di Pulau Burung, nampak para babi yang semakin memanjakan para burung untuk bersenang-senang. Padahal di tempat lain, Red dan kawan-kawan sedang berusaha untuk meminta bantuan pada Mike the Eagle. Setelah itu saat Red melihat Mike the Eagle yang sedang mengintip burung betina yang sedang mandi dengan teropongnya, Red malah melihat sesuatu yang aneh dari tempat tinggalnya. I was right. Bob, Chuck, hurry up, get out here. Melihat hal itu, Red yang tak kunjung dibantu oleh Mike the Eagle membuatnya jadi ragu dan memutuskan untuk menyelamatkan pulaunya seorang diri. It's time for you to go. And you're too afraid to do it. Hey guys, come on, let's go. We're done here.
Namun saat sampai di pulaunya, para babi sudah berhasil mencuri semua telur burung di pulau itu dan membawanya pergi bersama kapal mereka. Go! Red dan Bom berusaha untuk menyelamatkan telur-telur itu. Namun kekuatan para babi berhasil mengalahkan mereka, bahkan sampai menghancurkan pulau mereka, guys. Who wants a birdie back? Oh, I'm sorry, Red. Setelah semua itu terjadi, semua burung menjadi sedih karena kehilangan telur-telur mereka. Di tengah kesedihan mereka, hakim di pulau itu pun meminta maaf karena tidak percaya apa yang dikatakan oleh Red selama ini tentang para babi. Ia pun lalu meminta bantuan Red dan mengangkatnya menjadi pemimpin. I'm really angry. Come on, we're birds. Who else here is angry? Singkat cerita, mereka pun satu persatu bergotong royong untuk membuat sebuah kapal. Sementara Terence mengajar para anak burung untuk menjadi burung pemarah. Setelah mereka berhasil membuat kapal yang besar, mereka pun memulai perjalanan mereka ke Pulau Babi. Sesampainya di sana, satu persatu para burung terbang ke tempat pulau para babi dengan bantuan ketapel. We're gonna fly. Step right up. Fire! Launch them. He's gonna make it. Fire! Hal itu pun turut dilihat oleh Leonard dan Mighty Eagle. Selama para burung dilempari, nampak Mighty Eagle kembali berlatih untuk terbang karena perutnya yang sudah buncit. Sementara di sisi lain, giliran Red yang akan terbang ke lokasi di mana Leonard berada, disusul oleh Chuck yang mengalami pendaratan terbang yang luar biasa. Di sana Red dan Chuck berusaha menyelinap. Nampak para pasukan babi tengah menyerang para burung yang masuk ke wilayah mereka hingga membuat Terence berusaha untuk terbang. Tapi yang ada ketapel itu malah rusak, guys. Kembali pada Red dan Chuck yang sedang menyelinap, mereka pun bertemu dengan Bom. Di saat para babi sedang melakukan pertemuan untuk memakan telur para burung. Saat melihat penjagaan yang ketat di tempat telur itu, Red lalu mengatur rencana sambil membayangkannya. Namun sayangnya saat mereka masuk ke ruangan tersebut, telur-telur itu sudah diangkut untuk dimasak dalam jamuan para babi. Namun dengan cepat Red menggagalkan usaha itu. Hingga tak lama kemudian muncullah Mighty Eagle yang sedang terbang dengan susah payahnya. Setelah pendaratan yang cukup dramatis, Mighty Eagle akhirnya berhasil membawa telur para burung. Namun sayangnya para babi berhasil menahan, guys. Melihat ada satu telur terjatuh, Red mengorbankan dirinya agar Mighty Eagle bisa membawa telur-telur itu. Sementara dirinya akan menyelamatkan satu telur yang terjatuh. Di saat Red sedang berjuang, kuali perebusan telur terjatuh yang membuat tempat itu banjir. Sementara di luar para burung juga sedang berjuang, seperti Matilda yang menyerang dengan kekuatan kentutnya. Bom yang menyerang pasukan para babi dengan ledakannya. Dan Terence yang tiba-tiba saja datang dengan mobilnya untuk menolong pasukannya, guys. Kembali pada Red yang baru saja terjatuh, ia menyadari jika di sekelilingnya ada banyak sekali bahan peledak. Namun saat ia akan mengambil telur itu, Leonard dengan cepat mengambilnya dan langsung memasaknya dengan api dari lilin yang dipegangnya. Namun Red yang akan marah langsung mengendalikan amarahnya saat melihat kuali yang akan terjatuh. Red lalu mengukur waktu dan langsung beraksi saat kuali itu sudah terjatuh. Singkat cerita, Red langsung berusaha naik ke sebuah batu agar dirinya tertutup oleh kuali itu saat dinamik itu meledak. Saat itu nampak Mighty Eagle yang berhasil membawa para telur mendarat. Akhirnya para burung pun bisa mendapat telur mereka kembali.
Namun mereka merasa sedih saat melihat Red yang tidak selamat. Saat mereka akan kembali pulang, ternyata Red berhasil selamat dengan bayi para burung yang sudah menetas. Red lalu mengembalikan bayi-bayi itu pada tuannya. I think these belong to you. Setelah itu Mighty Eagle pun datang dan mengungkapkan rasa bangganya pada mereka, meskipun ia memanggil mereka dengan nama yang salah dan memeluk mereka. Setelah semua itu, para burung kembali membangun desa mereka. Bahkan mereka membangun patung monumen Mighty Eagle yang menyelamatkan telur para burung bersama Red dan kawan-kawan. That's funny. Forget about that. Saat akan pulang, Red lalu dikejutkan dengan hadiah dari para burung yang membangun kembali rumahnya di tengah-tengah mereka. Red pun kembali terharu saat melihat bayi para burung yang sudah ia selamatkan bernyanyi untuknya. Hingga akhirnya suasana pun dirusak dengan nyanyian Terence yang justru membuat Matilda terpesona. Setelah itu Red masuk ke rumahnya yang membuat Chuck dan Bom sedih. Namun saat mereka akan pulang, Red yang hanya bercanda mengajak mereka masuk ke rumahnya, guys. Lalu Sin memperlihatkan Mighty Eagle yang kembali pulang dan menari di atas gunung. Lagu itu lalu membuat para babi ikut menari. Begitupun dengan Terence yang menari dengan Matilda. Tak lupa juga dengan Bom, Chuck dan Red yang ikut menari. Sementara di tempat lain, Leonard yang belum juga mati kembali membangun kotanya dan akan membuat rencana baru. Dari film ini kita bisa belajar jika amarah tidak dapat menyelesaikan masalah, kita harus berpikir jernih dan mencari solusi terbaik agar dapat keluar dari setiap masalah yang datang. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.